Ketemu lagi dengan saya, Lili Pranata. Hari ini kita akan mempelajari mengenai fisiologi dari sistem muskuloskeletal. Adapun tujuan kita hari ini untuk pembelajaran yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep anatomi fisiologi muskuloskeletal. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan sistem penggerak. Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi tulang, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor pertumbuhan tulang, kemudian yang kelima mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme gerak. Untuk anatomi fisiologi tulang, ya, muskuloskeletal terdiri dari dua kata, muskulo dan skeletal. Muskulo itu artinya otot, kemudian skeletal itu artinya tulang. Jadi muskulo atau muskular adalah jaringan atau otot-otot tubuh atau ilmu yang digunakan atau ilmu yang mempelajari tentang otot-otot tubuh namanya miologi. Kemudian skeletal atau kita sebut dengan osteo, tulang kerangka tubuh atau ilmu yang mempelajari namanya osteologi. Muskuloskeletal disebut juga lokomotor. Mengapa lokomotor? Karena bagian untuk bergerak. Jadi ketika tidak ada tulang, tidak ada otot, maka manusia tidak akan bisa bergerak kemana-mana. Jadi hanya bed rest, ya. Untuk sistem pergerakan, jadi yang pertama harus ada saraf. Mengapa harus ada saraf? Karena saraf ini mengkoordinasi seluruh aktivitas manusia, baik itu yang digerakkan seperti seperti otot dan seperti tulang. Kemudian tulang di sini harus ada. Mengapa manusia diciptakan ada tulang? Bahkan tulang ini yang paling besar, ya, penting itu adalah tulang belakang. Ketika manusia tidak ada tulang belakang, manusia tidak dapat berdiri, tidak dapat duduk dengan tegap, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah sendi. Sendi ini juga sangat penting ketika kita antar tulang dengan tulang yang lain harus ada sendi sehingga dapat kita bisa gerakkan tulang-tulang kita. Kemudian ada otot. Otot ini seperti orang bilang namanya daging. Jadi otot ini lapisan yang melapisi tulang, kemudian membantu untuk proses pergerakan. Sistem otot terdiri dari yang pertama ada otot sendiri. Jadi kalau ada otot, yang kedua ada fascia, ada tendon. Jadi di bagian tulang tadi dilapisi oleh otot, oleh fascia, oleh tendon. Nah, kita akan bahas lebih dalam mengenai otot. Otot ini terdiri dari 40% berat badan. Jadi 40% berat badan kita itu isinya adalah otot. Kemudian fungsinya untuk apa? Otot fungsinya adalah gerakan voluntary, menegakkan tubuh. Jadi otot ini membantu kita untuk menggerakkan tubuh kita berjalan, berlari, atau berdiri, ataupun duduk, ya. Kemudian sebagian besar pada tulang. Jadi otot ini melekatnya pada tulang. Kemudian otot dapat dirangsang secara kimia, listrik, dan mekanik. Jadi di sini kimia yang dimaksud adalah beberapa energi-energi kimia yang ada di dalam tubuh atau di luar tubuh. Nah, ini listrik. Jadi listrik-listrik yang memang timbul pada tubuh kita atau yang dari luar. Kemudian mekanik ini cara kerja otot kita. Kemudian untuk otot khusus ini adalah otot jantung. Ini bekerja hanya di jantung, ya, berkontraksi pada jantung. Kemudian dilanjutkan dengan otot, ya. Tadi otot ada 3 macam. Jadi ada otot bergaris, ya. Otot bergaris itu kita sebut juga otot lurik, otot rangka, otot sadar, dan akan berkontraksi jika dirangsang oleh stimulus saraf. Ini otot bergaris. Ya, kemudian ini misalnya otot pada ekstremitas ini pada tangan, pada kaki, misalnya kita ada rangsangan, misalnya kita takut terhadap binatang buas yang ada di depan kita, maka kita akan lari. Kemudian otot polos. Otot polos ini ada di dalam tubuh, ya. Tidak terlihat dia
bergaris atau licin atau tidak sadar, kontraksi tanpa melalui stimulus seperti pembuluh darah, pembuluh limfu, pencernaan yang ada di dalam organ-organ kita. Kemudian ya, yang ketiga adalah otot sphincter. Misalnya adalah sphincter ani, sphincter pylorus. Ini sphincter ini ada di area sistem pencernaan di bagian bawah, di bagian anus ya. Kemudian ada pylorus ini pada saat memasuki dia di bagian gaster atau lambung. Kemudian untuk lanjutan fascia. Fascia itu jaringan yang membungkus dan mengikat jaringan lunak fascia perifer terdapat di bawah kulit atau kita sebut di dalam profunda. Kemudian ada fungsinya untuk apa? Yang pertama adalah mengelilingi otot. Jadi otot itu dikelilingi oleh fascia. Menyediakan tempat tambahan otot memungkinkan struktur bergerak satu sama lain dan menyediakan tempat pembuluh darah dan saraf. Kemudian yang ketiga, penjelasan mengenai tendon. Jadi tendon itu apa? Pengikat otot pada tulang berupa serabut-serabut putih yang sedikit elastis. Jadi ketika kita melihat ada otot itu di ujungnya ada serabut-serabut putih. Nah, itulah yang disebut dengan tendon. Sebuah pita jaringan ikat yang melekat pada ujung-ujung dari tulang ya, fungsinya ya mengirimkan massa otot yang besar, mengonsentrasikan kekuatan pada salah satu tulang, menggabungkan beberapa tendon, sifatnya adalah protektif dan suportif di sekitar sendi. Kemudian kita lanjut. Nah, fungsi nanti kita bagi menjadi fungsi umum dan fungsi khusus. Secara umum, fungsi tulang yang pertama adalah formasi kerangka. Formasi kerangka itu apa? Yaitu membuat tubuh kita ini jadi tersusun dengan rapi, dengan baik, ya, kemudian menjaga kestabilan tubuh. Makanya ada rangka tubuh manusia yang terdiri dari beberapa tulang. Kemudian formasi sendi. Jadi sendi-sendi kita disusun oleh beberapa tulang. Jadi sendi-sendi yang ada di tubuh manusia. Kemudian perlekatan otot. Jadi tulang itu ya, jadi dibantu apa untuk pelengkatan otot satu dengan yang lain, kemudian sebagai pengungkit. Jadi tulang yang ada di tubuh kita bisa kita gunakan untuk mengangkat sesuatu, makan beban. Ya, kalau tidak ada tulangnya maka kita tidak dapat mengangkat beban. Kemudian penyokong berat badan. Jadi penyokong tubuh kita ini adalah tulang. Maka ketika kita seperti orang-orang yang sering memikul berat beban, ya beban yang berat itu biasanya mempengaruhi tulang. Orang dengan berat badan berlebih, ya obesitas juga tulangnya akan mengalami perubahan fungsi, ya maka dia akan lebih berat. Ya. Kemudian proteksi ini menjaga, ya kita tahu bahwa tulang ini sangat menjaga tubuh kita karena dengan adanya tulang itu ada beberapa vitamin yang ada di dalam tulang kita. Kemudian hemopoiesis. Apa hemopoiesis ini? Adalah proses pembentukan sel darah merah, khususnya ada di sumsum tulang. Kemudian imunologi juga sangat penting, ini ya ada di dalam tulang kita, dan penyimpanan kalsium 97% ini ada di tulang manusia, khususnya kita ketika kita mengkonsumsi beberapa kalsium yang ada di sekitar kita seperti susu ya dan lain sebagainya. Kemudian untuk fungsi khusus, yang pertama adalah sebagai sinus paranasalis, menimbulkan nada pada suara. Misalnya pada sinus itu adalah rongga. Paranasalis itu seperti rongga-rongga yang ada di hidung sehingga menyebabkan atau memberikan suara pada hidung atau memberikan pada suara di mulut ketika saya seperti saat ini berbicara. Kemudian email gigi ya, memotong, menggigit dan menggilas makanan. Jadi gigi kita ini bagian dari tulang. Jadi tulang-tulang yang sangat kuat ya, karena gigi kita ini sangat penting perannya ketika kita melakukan makan ya. Kemudian tulang kecil di telinga, jadi untuk mengkonduksi gelombang suara. Nanti ada malleus, incus, dan stapes di tulang kecil pada telinga ini mengkonduksi, menghantarkan gelombang suara yang ada dari luar masuk ke dalam telinga kita. Kemudian panggul wanita. Jadi panggul wanita itu kita penopang pada saat janin ya. Jadi ini memudahkan juga untuk partus atau melahirkan pada wanita. Nah, ini faktor-faktor pertumbuhan tulang. Mengapa tulang ini terjadi beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama
pertama adalah hereditas. Ya, hereditas itu dari keturunan. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada saudaranya yang tinggi besar atau keluarganya atau neneknya yang tinggi besar, kemudian ada yang kecil, ya maka kemungkinan besar ada bisa jadi keturunan Anda nanti bisa kecil atau tumbuh besar dan sebagainya. Kemudian nutrisi. Nutrisi ini apa yang kita makan, apa yang kita minum, ya ini akan mempengaruhi dari pertumbuhan tulang, khususnya di masa kita masih anak-anak. Kemudian faktor endokrin ini hormon, ya hormon yang mempengaruhi tubuh kita, yaitu hormon pertumbuhan. Kemudian faktor persarapan yang ada di tubuh kita, kemudian faktor mekanis yang ada di tubuh kita, kemudian ada penyakit-penyakit penyerta, ini juga bisa mempengaruhi dari pertumbuhan tulang manusia. Nah, ini adalah beberapa gambaran, ya. Di sini ada namanya sistem skeletal, itu terdiri dari 206 buah tulang yang terdiri dari sebagian besar ini ada aksial skeletal, ya. Ini terdiri dari tulang tengkorak 28 buah, kemudian tulang hyoid 1 buah, kemudian tulang vertebra 26 buah, kemudian tulang iga itu 24 buah, kemudian tulang sternum itu 1 buah. Kemudian ini bagian aksial, ya. Bagian aksial ini ada bagian kepala, ya, ada face itu 14 buah. Ini tulang bagian telinga ada 6 buah. 6 buah ini kiri dan kanan, ya. Kemudian hyoid ini 1 buah, ya. Kemudian vertebrata ini terbagi menjadi cervical 7 buah, thoracal 12 buah, coccygeus juga 4 buah. Kemudian ini ada lumbal 5 buah, sacrum 5 buah. Kemudian tulang iga kita ini terbagi menjadi 3, sejati ini 7 buah, tidak sejati 3 buah, dan melayang 4 buah. Kemudian dilengkapi di dada kita ada namanya sternum, itu 1 buah. Nah, kita lanjut ke apendikular skeletal. Apendikular itu adalah ekstremitas atas, itu bagian tangan, sendi, ya tulang bahu ini jumlahnya ada 64 buah, ekstremitas bawah itu kurang lebih 62 buah. Apa saja? Ini ekstremitas atas, ekstremitas bawah. Ya, ini mulai dari kepala ini 2 buah, ini skapula, ya. Skapula ada di atas, kemudian clavikula, kemudian humerus 2 buah, radius 2 buah, femur ini 2 buah, ini kanan dan kiri, ya. Tibia, fibula ini 2 buah, kemudian patella ini 2 buah, ini kanan dan kiri. Ya, ini yang bagian bawah, kemudian tarsal, kemudian palang. Ini sama dengan yang di atas, ya ini bagian tangan, ini bagian kaki. Kemudian secara garis besar fungsi tulang adalah ini secara umum, ya, melindungi bagian-bagian tubuh yang lunak. Jadi tulang ini melindungi tubuh yang lunak, misalnya kita contohkan adalah iga, ya. Tulang iga kita atau kita sebutnya costae. Jadi ini akan melindungi seperti organ-organ jantung, seperti organ paru-paru yang ada di dada kita. Kemudian di otak juga, ya, di otak kita di bagian kepala itu adalah tulang tengkorak. Ini sangat melindungi otak kita yang ada di kepala. Kemudian melakukan pergerakan. Jadi tulang ini juga melakukan fungsinya utama adalah melakukan pergerakan sebagai kerangka bagi tubuh sehingga tubuh dapat berdiri dan tegak. Kemudian untuk tulang-tulang digabungkan pada persendian oleh ligamen, ya, kemudian kartilago dan otot. Ya, tulang terdiri atas 2 jenis jaringan. Yang pertama adalah jaringan kompak atau yang padat. Jadi jaringan itu padat. Jadi tulangnya padat, kuat, ya, keras. Ya, itu terdiri dari tulang pipi dan tulang pipa. Jadi tulang pipa ini identiknya kita lihat adalah tulang-tulang yang panjang ada di dalam tubuh kita. Kemudian jaringan seperti spons berbentuk jalan. Kemudian ujung pula, ya, di ujung-ujung tulang, ya, ada ujung lapisan tulang, ya, seperti skapula, ya. Skapula ini nanti ada di bagian kepala, kranium, sternum. Sternum ini di dada bagian depan, iga-iga, ya. Nah, kemudian untuk periosteum adalah membran vaskuler,
ya petrus yang melapisi tulang dan banyak pembuluh darah dijumpai di dalamnya. Jadi ini yang ada di dalam tulang ya. Jadi nanti ditemukan juga banyak pembuluh darah. Kemudian ada kartilago. Kartilago tulang rawan di bagian ujung-ujung dari tulang yang berwarna putih. Nah, ini namanya kartilago. Ya. Kemudian macam-macam tulang untuk kartilago, ini tulang rawan ya. Kita sebutnya tulang rawan kartilago itu. Yang pertama ada hialin. Hialin itu terdapat pada ujung tulang-tulang panjang seperti tulang pada tangan kita, pada kaki kita ya. Kemudian tulang fibrosa ini pada rongga cawan ya, di daerah tulang panggul dan rongga glenoid atau dari tulang skapula. Tulang rawan elastis ini terdapat dalam daun telinga ya, epiglotis dan faring. Itu bentuknya tulang tapi dia elastis ya. Seperti daun telinga kita itu adalah ada bagiannya adalah tulang, tetapi tulang itu sangat elastis ya, jadi tidak mudah patah ya. Kemudian ketika kita posisi tidur juga tidak sakit ketika kita tulang telinga tertekan ya. Kemudian untuk struktur tulang itu ada bagian-bagian namanya nanti korteks. Kemudian ada periosteum, kemudian ada xelomaru, kemudian endosteum, kemudian medulla cavity, kemudian red marrow ya, kemudian ada spong. Nah, ini adalah beberapa gambaran ya mengenai bagian-bagian tadi. Ini bagian-bagian yang kita jelaskan. Ini ada periosteum, ini namanya xilomaro. Yang kemudian ini adalah endosteum, ya, kemudian medulla cavity dan kompang bone. Jadi di sini bagian-bagiannya, ini bagian spong ya. Bagian spong ini bagian berongga-rongga kecil di sini. Ini bagiannya ada namanya epifisis, ada diafisis, metafisis, epifisis. Ya. Nah, ini sel-sel penyusun tulang. Yang pertama ada namanya osteoblast. Jadi osteoblast ini menghasilkan jaringan osteosit, ya. Osteo kan artinya tulang. Dan mensekresikan fosfat dalam pengadaan kalsium dan fosfat ke dalam matrik-matrik tulang sehingga terbentuklah penyusunan tulang. Yang kedua adalah osteosit. Jadi osteosit ini sel tulang dewasa yang bertindak sebagai lintasan untuk pertukaran kimiawi melalui tulang yang padat. Kemudian osteoklast, sel ini yang dapat mengabsorpsi mineral dan matrik tulang sehingga menghasilkan enzim, ya, kemudian memecah matrik, kemudian mineral tulang, tulang kalsium, fosfat, kemudian terhempas ke dalam darah. Jadi semua nanti masuk ke dalam darah. Demikianlah untuk materi kita hari ini. Semoga materi tentang fisiologi dari sistem muskuloskeletal dapat dipelajari dengan baik, dapat menjadikan ilmu bagi kita semuanya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitasnya.